يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ومضايا واجعل يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا ومضايا واجعل الكون يا رب بالمصطفى سيد الكونين والثقلين والفريقين من قرب ومن عجب يا رب المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا مضايا الأميرون فما أحد نظر في قومنا ولا نعم يا رب المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا هو الحبيب الذي كنت شفاعته لكل كون من الأهوال والتائبين يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا مضايا واسع الكون يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا مضايا واسع الكون اللهم صل وسلم وبارك عليه. اللهم صل عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الفاتحة بنية الصحة والعافية والسلامة مع التوفيق والهداية، وأن الله يرزقنا علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا واسعا حلالا كثيرا طيبا مباركا فيه، خصوصا لمؤلف هذا الكتاب وعلى ما وصله صالح وإلى حضرة النبي المصطفى رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Fatihah sekali lagi khusus untuk ketua daripada Masjid Jamil Maksum, Bapak Muslim yang sedang dirawat di rumah sakit ya. Yang mudah-mudahan dengan Fatihah ini di malam Jumat ini menjadi sebab insyaallah diberikan kesembuhan, kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, diangkat penyakitnya oleh Allah Subhanahu wa taala, dan keluarga kita, diri kita juga yang kurang sehat, mudah-mudahan Allah berikan kesehatan, banyak umur, tilkanya wa hadratin Nabi Mustafa Rasulullah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وقل رب زدني علما. آمين. Mari kita lanjutkan pelajaran kita dalam kitab Ar-Risalatul Muawanah lil Habib Abdullah bin Ali al-Haddad radhiyallahu anhu. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekh al-Muallif rahimahullahu ta'ala bihi
ورزقنا النفع به وبعلومه وبأسراره في الدارين آمين. فصل عليك بالمحافظة على آداب السنة ظاهرا وباطنا وعادة وعبادة، تكمل لك المتابعة ويتم لك الاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم رسول الرحمة والنبي الهدى. وإن سرك أن تكون من الصديقين فلا تدخل في شيء من العادات فضلا عن العبادات حتى تبحث وتنظر دخل فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحد من الصحابة الأئمة، فإن لم تجدهم دخلوا فيه مع القدرة على ذلك فأمسك عنه وإن شملته الإباحة، فإنهم ما أمسكوا عنه إلا لخبر علموه في تركه، وإن رأيتهم دخلوا فيه فاعرف أولا إلى آخره. Allah Ta'ala a'lam bissawab. Hadirin sekalian, selanjutnya dalam fasal yang kemarin telah kita bahas, kata Imam Haddad, wa 'alaika bil muhafazati 'ala adabis sunnah, dan hendaklah engkau menjaga ala adabis sunnah, atas adab-adab melaksanakan sunnah, adab atau etika melakukan kesunnahan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, baik secara zahir ataupun secara batin. Secara zahir, apa yang kita lakukan dan ingin kita ikuti dari perbuatan Rasulullah, dari amaliyah Rasulullah, dari akhlak Rasulullah secara zahir, wa batinan, dan juga secara batin, dalam hati, bahwasanya hati kita benar-benar ingin melakukan dan menghidupkan, bahkan menghidupkan yang namanya sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka hati dan batin ini harus benar-benar ta'zim hati kita ketika melakukan satu ibadah sunnah, yang mana di situ pasti namanya sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka secara batin hati kita pun beradab, beretika, yaitu diantaranya dengan ta'zim, mengagungkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kalau kita melaksanakan sunnah tidak terpaksa, melaksanakan sunnahnya atas dasar benar-benar dari hati, benar-benar dia lakukan memang kemauan dan keinginannya, sebagai bentuk ta'zim, penghormatan dan keagungan yang dia berikan untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka insyaallah akan bisa terlaksana secara istiqamah. Tapi kalau sunnah-sunnah Nabi dia lakukan sekedar untuk menunjukkan kepada manusia, disebutnya apa? Riya. Ditunjukkan, dilakukan hanya karena terpaksa, maka mungkin sekali dua kali doang. Maka di sini dikatakan penting, ini yang jarang dibicarakan. Bagaimana cara kita bisa melaksanakan sunnah-sunnah Rasulullah itu dalam hati kita adalah harus dari hati dan benar-benar kemauan kita sendiri, serta ada rasa mengagungkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dari itu akan nampaklah kalau orang melaksanakan sunnah dengan adab dan etikanya zahir, secara zahir dan batinnya, maka insyaallah itu yang kita lihat dalam kisah para ulama as-salafus saleh, mereka begitu istiqamah, sehingga dengan keistiqamahannya melakukan sunnah-sunnah Rasulullah bahkan menjadikan mereka naik derajat dan posisinya di sisi Allah Subhanahu wa taala, menjadi aulia, kekasihnya Allah, menjadi orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena mereka melakukan sunnah dengan adab, dengan etika, baik secara zahir, ya, secara zahir itu maknanya itu yang kelihatan kita kerjain, nampak, atau secara
batin. Ya, ini penting. Jadi tadi maka saya sampaikan, kalau dia mengerjakan sholat ataupun sunnah-sunnah, ya sunnah itu kan banyak. Kalau dibilang sunnah Nabi banyak, semua segala macam yang diajarkan di dalam hadis itu sunnah-sunnah Rasulullah. Ya, mulai mau makan, mau minum, apa yang dibaca, masuk kamar mandi, keluar kamar mandi, mau masuk masjid, keluar dari rumah. Lihat itu. Ini kalau dia melakukannya karena terpaksa, ya mungkin sekali-kalinya doang. Tapi niat, ini sunnah-sunnah Rasulullah. Bahkan orang yang di akhir zaman ini sekarang, dia bisa menghidupkan sunnah adalah orang yang mulia di Subhanahu wa ta'ala. Kata Nabi dalam satu hadis, orang yang menghidupkan sunnahku di zaman yang mana sunnahku sudah pada mati, tapi kita masih hidupin, pribadi kita, diri kita masih pakai, berbahagialah, karena kita orang-orang yang insya Allah mendapatkan syafaat Rasulullah SAW. Karena yang kita hidupin ini kerjaan Nabi. Gimana Nabi nggak kira? Ya, istilahnya yang diterusin ini perbuatan-perbuatan Rasulullah. Ya, jangankan kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW untuk Rasulullah sebagai Nabi dan Rasul kita, di gambaran kehidupan aja, ya. Kalau suatu saat kita pergi dalam satu kampung, ya. Tapi sebelum kita meninggalkan kampung itu, kita sudah mentradisikan, membiasakan sesuatu yang baik. Kita yang mulain, ya. Apaan aja kita yang mulain dah. Misalnya begitu. Pergi kita, nggak lama, mungkin bertahun-tahun, 12 tahun, 20 tahun, balik lagi tuh. Dilihat yang dulu dia mulai-mulain dari perbuatan baik masih dipakai, masih dihidupin, masih dijaga. Apa rasanya nih kita yang datang lagi itu, yang memulai sunnah-sunnah itu, kemudian sunnah itu masih dipakai selama puluhan tahun, padahal dia udah nggak ada. Girang nggak? Girang, bangga, bahkan bersyukur Rasulullah SAW. Maka sehingga insya Allah berbahagialah kita, orang-orang yang selalu mengamalkan sunnah, nggak sia-sia, nggak sia-sia. Sunnah itu adalah tambahan-tambahan yang harus kita perbanyak. Dan selain itu, sunnah itu fungsinya, manfaatnya adalah untuk memperkenalkan dan mendekatkan diri kita kepada Rasulullah SAW. Ya, itu diantaranya. Ini bicara Maulid, ya. Momen peringatan Maulid bulan Rabiul Awal, jadi harus kita mendekatkan diri kita kepada Nabi Muhammad SAW dengan cara apa? Mengamalkan sunnah-sunnahnya, ya. Sehingga seperti gambaran tadi, maka girang banget tuh dia. Kemudian apa? Bahagia. Kenapa? Sunnah-sunnahnya istilahnya, perbuatan-perbuatan baiknya masih diterusin dan dilestarikan, bahkan dijaga. Nah itulah, apalagi Rasulullah SAW begitu sangat senang, melebihi senangnya orang yang kita tadi itu. Nabi lebih senang lagi ketika ada orang-orang di akhir zaman ini masih memakai sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Sampai dalam satu kitab kecil, ya, Sayyid Alwi Al-Idrus, ya, yang terkenal dengan Syekh Sa'ad, bikin satu kitab tipis, Ihya'us Sunnah. Judulnya Ihya'us Sunnah, menghidupkan sunnah-sunnah yang sudah nggak diamalin lagi, sunnah-sunnah yang sudah dimatikan, sunnah-sunnah yang diabaikan. Kita lihat kitabnya tipis. Itu rangkuman sendiri itu beliau, ulama besar Hadramaut, ya. Nggak jauh-jauh tentang Id, tentang sholat Jumat, tentang mau ke masjid, tentang apa tuh berdandan, berhias ketika mau ketemu orang. Mungkin kita namanya ketemu orang nih di sini, ketemu dalam majlis khair, tempat-tempat kebaikan, sunnah-sunnah. Di sini ada semua udah. Di sini komplit. Di situ disebutin lagi, ya. Seperti Jumat ada kesunasan, itu sunnah-sunnah tuh. Sunnah al-ibkar. Al-ibkar bersegera datang ke masjid hari Jumat untuk sholat Jumat, segera, itu sunnah. Coba sekarang gimana itu sunnah itu? Segera itu masih ada gak?
Allah, kalau belum komat belum datang ke masjid. Bangetan banget. Dia bukan orang sini sih insya Allah ya. Spekernya udah kencang kebangetan orang sini dari gero-geroin masih nggak datang juga. Apalagi kan biasa mau Jumat apa tuh setel kaset ya bisa gitu. Ya, di mana-mana begitu. Itu udah tanda dia siap-siap. Ya kan gitu ya, kalau mau Jumat biasa setel kaset itu udah jam 9. Itu tanda bahwasanya ini hari istimewa. Akan dilakukan sholat yang istimewa, itu sholat Jumat. Itu contohnya itu tuh. Banyak banget ya, sunnah banyak banget. Ya, mau Jumat segera. Kemudian pakai minyak wangi. Itu sunnah. Itulah yang dilakukan Rasulullah. Gitu maksudnya. Ya, ini udah mandi kagak, minyak wangi kagak, habis bau ketek. Mending apa? Ketek campur apa? Ya, dijamak di situ dikumpulin. Ya Allah. Kita di sampingnya Pak, bayangin bau ketek lah gitu. Sampingnya bau ketek, kita lagi baca Fatihah juga nahan napas kayak orang berenang gitu. Kenapa? Kita napas sedikit kecium. Mulut kita harus bersih. Maka ada siwak, gantinya siwak apa? Sikat gigi. Itu gantinya ya. Ya syai'un yaqumu maqamas siwak. Enggak ada istilah terhenti itu sunnah, ada penggantinya. Siwak, kalau kita pulang dari umrah masih ada tuh. Kan siwak ada batasnya Pak. Siwak ada batasnya, jangan siwak seumur hidup punya. Siwak seumur hidup udah kotor banget ya. Ada batasnya ya. Nah ini banyak sunnah-sunnah ketika Jumat itu ya. Baca apa lagi sunnah, baca surah Al-Kahfi, baca Yasin malamnya dan macam-macam. Ini contoh sunnah-sunnah yang harus dilakukan dengan dasar cinta Nabi, disebutnya habbatul mahabbah. Itu namanya habbatul mahabbah, biji atau hasilnya cinta, buahnya rasa cinta sama Nabi, maka dia mau ngamalin sunnah Nabi gitu. Tuh pulang maulid begitu semestinya ya, pulang maulid begitu yang harus diingat. Kalau perlu dalam maulid sunnah Nabi sebutin semua supaya itu orang pulang dari maulid ingat apa aneh tadi yang diajarin. Oh ini sunnah Rasulullah yang sudah orang abaikan, yang orang udah nggak pakai lagi. Nah, itu ya, ingat kenapa bicara sunnah luar biasa. Islam dan Rasulullah SAW juga mengatakan bahwasanya sunnah inilah yang menjadi keuntungan. Sampai ulama menggambarkan perumpamaan antara yang wajib dengan yang sunnah. Kalau yang wajib itu seperti modal kalau orang mau dagang. Al-wajib, al-mafrud, al-furud kara'sil mal. Kalau kewajiban-kewajiban yang wajib, yang fardu ain, yang fardu kifayah, itu hukumnya apa? Seperti apa itu? Perkara wajib seperti apa? Seperti pokok apa itu? Ra'sul mal, modal. Kudu. Modal kan kudu. Bicara orang mau bisnis, mau usaha, mau dagang, dia kudu punya apa? Modal, ra'sul mal. Modal kita dari ibadah tuh yang wajib harus. Nah, dari yang wajib-wajib inilah maka dalam berdagang begitu dia punya modal, buka warung, ya dagang bisnis, maka menghasilkan sedikit demi sedikit apa namanya? Untung itulah yang dimaksud dengan sunnah. Sunnah itu disebut juga nafil. Nafil maknanya tambahan. Untung itu kan tambahan, ya kan? Kalau yang namanya modal, begitu balik lagi apa namanya? Balik modal. Emang orang dagang mau balik modal doang? Kagak. Pasti emang disuruh sama Nabi. Berdagang, bahkan itu berdagang satu pekerjaan yang luar biasa. Berdagang, maka di situ dia mendapatkan untung. Begitulah sama halnya orang yang beribadah melaksanakan syariat Islam. Yang wajib ini adalah seperti modal. Begitu dijaga yang wajib nih, maka modal untung itu dapat nanti. Maka dalam salat fardu ada tambahannya, qobliyah, ba'diyah, di situ tambahan untungnya di situ dijelaskan. Setiap salat fardu pasti ada yang qobliyah, semua ada qobliyahnya.
Semua fardu ada qabliyah, kecuali qabliyah semua ada. Betul nggak? Semua fardu ada sholat qabliyahnya kecuali jangan ketipu nih. Adapun ba'diyah ada yang nggak ada ba'diyahnya, asar dan subuh itu. Sholat yang lain banyak, sholat sunnah isya, sholat sunnah isyraq, sholat sunnah menghidupkan malam itu yang jumlahnya bisa sampai ratusan, sampai puluhan. Isyraq, qabla zawal, tasbih, taubat, ya macam-macam. Ini sholat-sholat sunnah, ya. Belum lagi sholat-sholat sunnah yang disunnahkan berjamaah. Di Ramadan ada apa? Tarawih itu. Ambil tuh Pak. Orang kalau Ramadan cuma puasa doang, itu namanya balik modal doang, masih mending. Dia kalau puasanya benar. Nah, kalau puasanya dosa, puasa iya, maksiat iya. Puasa iya, ngomongin orang jalan. Ini bukan balik modal, bisa rugi. Udah begitu nggak terawih, ada nggak? Sekarang sih nggak kelihatan. Ntar besok lagi puasa besok, ya Ramadan, ya jangan ambil untungnya di situ, apalagi bulan Ramadan, ya itu contoh. Ya, jadi harus dengan hati, dengan kesadaran atas dasar rasa cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Wa'adatan wa ibadah, baik yang adah ataupun ibadah. Takmulu lakal mutaba'ah. Kalau engkau melakukan sunnah, melaksanakan sunnah, menerapkan sunnah, apa aja tadi itu ya, banyak banget dari yang kecil-kecil. Takmulu lakal mutaba'ah, maka sempurnalah, akan sempurna bagimu mutaba'ah, mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu yang dinamakan beradab, melakukan sunnah dengan etika dan adab. Kenapa? Dalam rangka menyempurnakan mutaba'atan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lihat doanya, Allahumma rzuqna kamal. Ada kan? Allahumma rzuqna kamalal mutaba'ah. Ya Allah, berikanlah, anugerahkan kepada kami kamalal mutaba'ah, kesempurnaan mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma rzuqna kamal mutaba'ah lahu zahiran wa batin. Tuh lihat. Ya Allah, berikanlah kepada kami kesempurnaan mengikuti Rasulullah secara zahir dan batin. Itu, ya. Wa yatimmu laka al-iqtida. Kalau kau melakukan dengan adab, maka sempurna juga, akan sempurna bagimu mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang mana Nabi ini adalah gelarnya. Gelar Rasulullah apa? Rasulur Rahmah. Rahmat. Bagaimana enggak? Allah katakan langsung, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Semua makhluk, jadi makhluk bukan manusianya doang, makhluk. Kalau manusia ada muslim, ada kafir, munafik, ada mukmin. Makhluk benda mati, benda padat, ya, benda cair, gas, semua angin. Pokoknya dengan adanya maka mendapat sayang, kecipretan, termasuk al-hayawanat, binatang, hewan-hewan. Wa nabiyil huda. Rasulullah punya gelar Nabiyil Huda. Itu. Nabi. Adapun yang beda ya.
Gimana nggak? Kalau ini masuk mantap. Nabi ya makanya kita berikutnya Allahu a'lam. عليه آمين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما والحمد لله على كل حال برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم اغننا بالعلم وزينا بالحلم واكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافيه برحمتك يا ارحم الراحمين. صلى الله على محمد وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.